Ngomong-ngomong creativity, nah ini tadi kan udah critical thinking. Sekarang kita masuk ke creativity. Kalau creativity, slide-nya agak berbeda nih. Mungkin teman-teman, nah ini bisa jawab kali ya. Apa sih sebenarnya warna gajah ini tuh bener nggak sih? Mas Regis ini bener nggak warnanya pink? Bener nggak sih kalau gajah itu warnanya pink? Kita Bener juga kok kan nggak Panji, tahu ya. bener. Bener nggak Mas? Mas Bener-bener aja. diajarkan waktu kecil warna gajah itu kalau lagi bikin gajah terus diwarnain warnanya pink, terus kata gurunya, bukan warna pink, warnanya tuh warna abu-abu harusnya gitu kan. Artinya dari dulu kita tuh sebenarnya terlalu disamaratakan kreativitasnya. Semua kreativitas itu kayak ditekan supaya gimana caranya sama, semuanya sama kreatif. Kalau enggak gini deh, Mas Regis dulu waktu kecil pernah nggak bikin gambar Ya, seperti ini? Pernah ya? semacam begitu, iya. Semacam gitu ya. Jadi kalau ada gunung tuh pasti gunungnya dua, terus ada mataharinya, ada jalanan, dan ada sawah di kanan kiri gitu. Dan artinya sebenarnya kalau kata Om Pablo Ani, kita ambil dari Om Pablo nih, setiap anak itu adalah seniman. Tapi masalahnya adalah gimana anak itu tetap menjadi seniman ketika mereka sudah besar. Yang tadi Kak Panji bilang, teman-teman Ubaya, terkadang kreativitas kita itu terlalu tidak dibiarkan untuk liar gitu. Karena kreativitas itu kan nggak terbatas ya. Um, um, di kita itu kebanyakan kreativitas akhirnya disamaratakan. Kamu kalau warna gajah itu harus warna abu-abu. Sebenarnya siapa tahu anak itu bilang kalau warna gajah itu pink tuh karena gajahnya lagi malu. Bisa jadi loh. Itu kan kreativitas. Dia mengimajinasikan bahwa gajah warna pink tuh gara-gara gajahnya lagi malu. Dia malu kalau diliatin orang terus. Makanya saya warna gajah jadi pink. Tapi banyak juga misalnya ada orang yang bilang, gajah tuh, kata temennya, gajah tuh warnanya abu-abu tahu. Kata ibu aku warnanya abu-abu. Kalau gajah, enggak warnanya pink. Ya udah akhirnya pas besoknya dia gambar gajah warna abu-abu lagi. Jadi kreativitas akhirnya lama-lama dikikiskan atau ditumpulkan. Nah, ini kalau boleh jujur, waduh. Nih, aku Mas Regis tahun berapa ini? 7 tahun, ini waktu umur 7 tahun, eh, berhasil untuk masukin satu karya. Ini masterpiece pertama kali nih. Karya pertama zaman masih usia 7 tahun. Sekitar 19 tahun lalu. Jadi ini masterpiece masuk ke salah satu majalah namanya Ori. Mereka bilang, ayo kirimkan karya terbaikmu. Hari itu aku pribadi tuh kayak langsung minta ke mama ya, mah beliin dong itu apa namanya kuas untuk bisa nantinya ngegambar. Akhirnya aku bikin gambar dengan kuas atau cat cair tadi. Terus gambarnya adalah ada tupai sama ada bebek. Zaman sekarang mana ada tupai lebih besar daripada bebek? Kayaknya nggak ada juga sih sampai hari ini. Gitu, tupai pasti lebih kecil. Ini tupainya gede banget, mana ada. Tapi hari itu mama saya bilang, ini yang ngajarin om saya sebenarnya. Mama saya nanya ke si om emang kalau tupai itu lebih gede daripada bebek ya? Kata om saya, nggak apa-apa, ini tupainya berarti tupai bapak-bapak, jadi tupainya lebih besar daripada bebeknya. Jadi ini tupainya yang merawat bebek itu menjadi bebek yang mandiri gitu. Jadi ini bebeknya bebek anak, anaknya nggak ada ibunya karena ibunya jauh lagi beli kemana gitu, lagi kerja keluar gitu misalnya. Jadi gimana caranya itu dikreatifkan. Jadi nggak harus melulu kita itu sejak kecil semua harus sama. Kreativitas itu tanpa batas. Kreativitas itu tidak boleh ditumpulkan dari kecil. Jadi ini adalah karya terbaikku di tahun tahun berapa nggak tahu, tapi ini di usia ke-7 tahun. Dan inilah satu-satu kebanggaan dan fotonya juga masih sangat-sangat lucu ya. Oke. Kalau di saat ini 2 tahun 3 tahun ke belakang, cerita kreativitas aku tuh ada waktu berangkat pertama kali konferensi internasional ke India. Jadi ceritanya dulu aku dapat satu kesempatan ke India nih, Mas Regis dan teman-teman. Tapi konferensi internasional itu harus berbayar. Lupa tuh bayarannya berapa, sekitar 7 sampai 10 juta lah. Udah sama PP, sama pesawat gitu. Tapi hari itu kan uang nggak punya. Mahasiswa juga jadi mahasiswa bidik misi kan. Mana ada uang kita segede itu. Akhirnya mencoba untuk jualan kue dan galang dana untuk minta support dari orang-orang.
di Banten. Saya pulang lagi nih, Mas. Aku pulang lagi ke Banten. Minta ke sosialisasi ke sekolah lama. Aku bilang aku akan mewakili Indonesia ke ajang konferensi internasional di dunia, yaitu di India. Cuman 2 orang dari Indonesia yang berangkat ke sana, ceritanya gitu. Namanya World Youth Summit 2015. Akhirnya galang dana itu dilakukan dan akhirnya dapat sekitar 4 sampai 5 juta dari satu sekolah doang. Dan menariknya setiap yang donasi itu difoto pakai foto yang megang kayak I support Panji for World Youth Summit 2015. Supaya apa? Supaya mereka walaupun donasi ataupun enggak, mereka support saya. Jadi selama 2 bulan Kak Panji akhirnya ngebuat gimana galang dana ini menjadi menyenangkan. Sambil jualan kue, sambil galang dana lewat foto support tadi, mereka upload di Facebook. Akhirnya orang-orang semakin tahu, oh Panji itu yang mana ya? Oh dia mau ikut World Youth Summit, terus kalau mau donasi lewat mana ya? Akhirnya banyak yang ngirim lewat rekening. Ada yang ngegalang dana di sekolahannya juga. Dan lama-lama kekumpul bahkan lebih. Sampai sekitar 15 juta rupiah. Dan hari itu saya mensyukuri bahwa berpikir kreatif itu penting banget. Kalau waktu itu aku nggak mikir sedemikian rupa, mungkin nggak pernah berangkat ke India. Kalau cuma mikir, oh iya saya cuma nggak punya uang banyak, saya nggak jadi berangkat lah, karena ini self funded, nggak mau lah gitu. Tapi dengan cara itu, akhirnya aku pribadi belajar bahwa kita tuh harus struggle, jangan terlalu ngalah sama satu hal, atau kita terlalu pasrah sama satu hal yang emang kita di luar kuasa kita. Kalau hari itu ternyata self funded, berarti kan pemikirannya gimana caranya saya tetap bisa dibiayai tapi dengan cara dibantu sama orang lain. Ya udah, karena skillku adalah mengumpulkan massa, jadi massa inilah yang dimaksimalkan supaya mereka bisa support apa yang aku perjuangkan. Dan aku bilang hal itu bahwa aku akan menyampaikan tentang education issue di Banten. Artinya orang-orang Banten akan support terhadap apa yang aku lakukan di international conference ini. Itu. Dan kata mentorku bilang, nah ini Mas Yoris, creativity is thinking out of the box, tapi execute-nya harus inside the box. Kreativitasnya emang harus di luar kepala atau di luar kotak yang kita maksudkan, tapi eksekusinya harus bisa diukur, bisa dikerjakan atau doable, bisa dikerjakan. Kebanyakan kreativitas nggak bisa dikerjakan karena terlalu ngawang-ngawang. Boleh ngawang-ngawang, tapi harus punya ukuran yang pasti. Gitu. Kata Om Yoris waktu ketemu setahun lalu. Doi Creative Planner.